Saya buka ya teman-teman untuk diskusi malam ini. Jadi diskusi tugas akhir ya. Selamat malam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, silahkan nih teman-teman kita sharing aja diskusi progresnya sampai mana gitu, terus kesulitannya apa, problemnya apa gitu. Silahkan. Mau siapa dulu silahkan. Saya dulu kali ya Pak. Boleh silahkan. Tapi saya Mas, mas kecapnya aja nggak apa-apa. nggak apa-apa, bebas mau apa, boleh. Progresnya silahkan boleh. Apa sudah muncul Pak? Oke, di tempatku sudah muncul nih SketchUp-nya ya dibuka. Oke. Iya. Oke. Nah, jadi yang kemarin itu saya rubah di bagian sininya nih Pak. Karena kan kemungkinan untuk parkir itu jadi sulit ya Pak di sini. Untuk pejalan kaki juga saya rasa kurang karena di belakang sini kan ada bangunan. Jadi saya inisiatif buat solar panel. Sebentar Cuma Mas. Sebentar Mas Berli. Em, aku boleh ditunjukkan nggak yang gambar yang lama sama gambar yang baru gitu? Masih nyimpan nggak? Misalnya JPEG-nya aja yang lama gitu, yang sebelah, yang kamu rubah itu yang di sisi sebelah utara ya itu ya? Timur ya? Timur laut ya? Hmm. Jadi biar bisa kita lihat, maksudnya saya dikomparasikan dengan yang lama, nanti perbedaannya seperti apa gitu. Sekilas sih saya lihat tadi ada solar panel tadi ya. Oke. Yang sebelumnya kalau nggak salah, seingat saya itu 2 lantai ya di bagian situ Mas. Nah ini saya ya sebenarnya di mau cross check juga sama yang lama. Nah coba kalau masih nyimpan gambar yang lama coba ditampilkan gitu. Apa chip apa JPEG-nya atau apa ya enaknya ya? JPEG boleh sih JPEG. Coba tak cari juga di sini ya di folderku ya. ini Pak ketemu. Oke. Nah ini Pak. Ini yang lama ya. Yang perspektifnya eksteriornya kayak gimana Mas? Kalau yang tak lihat yang baru tadi jadinya 1 lantai ya. Iya, niatnya mau diubah jadi 1 lantai, Pak. Karena Oh, apa ya? Kalau Pak emang bagus 2 lantai ya, Pak, buat untuk dipandang gitu dari bagian sisi sebelah timur. gini aja. Eh, Mungkin lebih tepat kalau nanti kamu alasannya adalah programming ruangnya. Jadi ini yang lama ya. Oke, ini udah muncul ya yang lama ya. Nah, Bayanganku tuh sebenarnya nanti lalu Mas, di lantai 2 kamu kayak ada bridge gitu loh Mas. Jadi ya bisa nyambung antar satu zona ke zona yang lain, nggak harus turun, bisa bisa ke zona yang lain itu bayanganku sih. Jadi zona-zona kemarin itu bisa dihubungkan juga pakai bridge gitu. Jadi nggak apa-apa sih 2 lantai menurutku. Jadi malah ada yang outdoor juga di lantai 2 misalnya. Jadi kan bekerja itu mungkin ada juga yang outdoor, ada juga yang indoor gitu. Nah mungkin malah nanti yang baru di depan-depan itu malah jadi zona-zona outdoor gitu mungkin. Jadi dari jalan itu kelihatannya tuh green gitu, apa namanya eh, apa ya? Ada kayak green roofnya gitu. Heeh. Nah, terus nanti nah pagar-pagarnya, ini pagar-pagarnya dari solar panel itu bagus tuh.
Jadi solar panel itu jangan cuma jadi tambahan, tapi jadi bagian dalam desain, Mas. Jadi misalkan railing plus solar panel gitu, atap plus solar panel. Jadi jangan jangan hanya jadi tambahan gitu. Yang maksud saya tambahan itu dia bisa diletakkan di mana aja gitu, tapi bukan bagian dalam desain. Nah, maksudku bisa jadi bagian dalam desain. Artinya misalkan kamu desain railing gitu, railing yang elemennya itu dari solar panel gitu misalnya, atau fasad atau atap ya, atap miring yang itu juga jadi bagian dari solar panel gitu. Jadi dimasukkan dalam unsur desainnya, ya kan? Nggak apa-apa. Coba apa? Karena kan ekologi ya, eco office ya. Nanti kalau ditanyakan ini semua kembali ke eco office gitu. Terus kalau tadi menjawab pertanyaan mengurangi ruangan tadi, kamu bisa jawab juga karena ini eco office tidak harus selalu di dalam ruangan, tapi juga bisa di luar ruangan. Eh, Konsep pekerja itu kan harus nyaman. Nah, nyaman itu bisa saja di luar ruangan. Secara secara visualnya itu orang bisa lihat keluar, bisa kayak ada eh, zona di luar ruangan misalnya gitu. Nah, itu kotak-kotak ini nih, itu bisa potensial sekali ini jadi solar panel juga tuh ya. Itu bisa jadi nih, ya kan? solar panel Pak yang Ah. matahari itu. Nah, oh itu tuh jadi Nah, solar nanti panel jadi juga. Bagus. Nah, itu diperbanyak Mas elemen kayaknya kayak gitu di sisi-sisi bangunan yang lain gitu. Nanti habis itu ditunjukin pakai SketchUp pergerakan matahari. Jadi matahari itu nanti shadow-nya memang apa daylight-nya itu memang mengenai sisi itu gitu. Jadi kayak digawe-gawe aja lah nggak apa-apa. Maksudnya timur barat kan agak digeser-geser ke selatan dikit di bulan Januari sampai Maret, agak digeser ke utara di bulan eh, ya apa 3 bulan itu kadang-kadang ke selatan, 3 bulan di sisi utara gitu kan. Nah gini-gini kan bikin GIF atau bikin apa namanya apa ya Pak? Maksudnya kalau animasi kan kayaknya kalau buat pergerakan gitu agak berat ya Pak. oh gini aja em, kamu bikin animasi yang digerakin eh, apa namanya bukan jangan dari Presiden. SketchUp-nya tapi dari rekam layar rekam layar gitu apa namanya pakai OBS atau pakai pakai apa ya ngerekam layar nanti habis itu dijadiin GIF jadi bisa lebih ringan lagi. Heeh, heeh. Nah ini elemen-elemen kayak gini diperbanyak Mas jangan cuma di sisi itu aja karena ini eco office-nya gitu eco office-nya Pamungkasmu tuh kan di sini di fasadnya itu ya. Nah nanti gini tak ajarin cara ngitung energinya nanti ya nanti bisa didapat gitu. Eh, Total luasan solar panelnya kan kamu bisa dapat nanti per meter persegi kan jadinya Iya. dapat berapa meter persegi nanti bisa keluar kilowatt hour gitu. Nah nanti kilowatt hour itu bisa apa namanya ditransisi atau dimasukkan ke energi listrik gitu kan bisa hemat berapa energi listrik nanti bisa dihitung ini nah misalnya Wih, gitu. Iya jadikan konsep juga nanti jadikan aplikasi jadi nanti bisa kamu di punya share. gimana. Kayaknya mungkin Heeh. nanti bisa di share Pak. Boleh boleh nanti saya coba share ya. Maksudnya yang Heeh. Yang untuk perhitungan ini ya solar panel ini ya. Oke oke. Nah sama ini juga Mas nanti pengaruhnya ke ME ya gambar ME bagian listrik nanti kamu sumber listriknya bukan cuma dari PLN tapi juga dari solar panel gitu. Jadi tetap ada dari PLN, solar panel juga jadi bukan utama tapi sekunder gitu. Jadi kayak substitusi penambah. Udah banyak ini ya kayak ini Mas. Udah nggak apa-apa udah bagus ya.
Aku cuman kayak ini tadi sih, penempatan solar panel ini jadi sebaiknya jadi bagian dalam desain, jangan cuman di kayak jangan Yang jangan gitu cuman ya. iya jangan elemen tambahan tapi memang itu bagian dalam desain kayak gini nih kayak di fasadmu ini. Nah, ini kan dia bagian dalam desain kan. Nah, atau malah kayak gini juga di yang kayak gini tapi diaplikasikan di sini. Oh, oh iya bisa. Iya kan? Misalkan biar seragam gitu. Kamu juga bisa sebenarnya bermain ya. Bentuk solar panelnya mungkin bukan kotak ya, mungkin bisa variasi yang lain. Mungkin mungkin kan di sini kan kamu identik dengan sudut-sudut ya kan? Sudut-sudut lancip dan lain sebagainya. Kamu bisa juga polakan itu di fasad solar panelmu ini gitu. Jadi ya kan, misalnya nanti misalnya ketika membuka menutup itu akan jadi pola apa dan lain sebagainya. Bisa kan? Misalnya di ketika dia konsep aja misal ketika dia menutup semua atau membuka sebagian itu patternnya jadi wajah misalnya atau jadi apa gitu. Oh iya Pak, kan Mm-mm. bikin itu apa-apa. Baru-baru ini kan saya lihat di internet tuh ada kayak eh, fasad yang bisa jadi TV Tron gitu loh, Pak. Oh, Jadi oh, nanti oh. ada iklan-iklan. Iya, oh bisa tuh Mas, boleh LED itu ya, Yang jadi LED. 3D. Heeh, heeh. Nah, itu boleh tuh kamu letakkan di bagian-bagian sisi muka bangunan ya. Mungkin malah sini di sisi-sisi ini. Ini elemen air ya Mas ya, yang di sini ya. Nah, kalau eco office kan kita juga bisa main air juga kan, air air apa resapan air, terus misalkan jadi eh, apa namanya dari resapan air hujan itu kemudian bisa diolah jadi apa ya. Jadi apa ya, misalkan untuk pengairan taman misalnya. Jadi karena kan ekologi itu kan recycle, reuse, gitu. Recycle, reuse, reduce, ya. Recycle artinya mendaur ulang kembali. Jadi semua yang digunakan itu bisa didaur ulang. Airnya, eh, terus angin, cahaya gitu kan. Ya, recycle, apalagi reuse ya bisa digunakan kembali, recycle apa diciptakan kembali jadi energinya tidak dibuang tapi digunakan lagi energi matahari tadi solar panel. Reuse, recycle, terus apa lagi, reduce ya, mengurangi penggunaan cahaya buatan misalnya. Jadi kamu memasukkan cahaya alami di ruangan-ruangan kerjamu. Jadi nah, nanti masuknya ke konsep interior tuh. Jadi kamu nanti ada gambar interior yang menunjukkan di gambar potongan atau gambar perspektif juga kalau memang cahaya alami itu cukup gitu, ya kan? Jadi ada namanya light light self. Jadi coba nanti tak tunjukkan namanya light ini light self. Jadi kayak rak-rak buku yang bisa memantulkan cahaya gitu. Nanti tak tunjukkan contohnya di eh, browsing sih bisa. Light self. Jadi cahaya itu kan cahaya, kalau cahaya secara langsung tuh kan nggak baik juga ya, silau ya. Nah, supaya tidak silau, cahaya itu dipantulkan, bisa pakai air, bisa pakai. Jadi kamu punya elemen air itu bisa juga memantulkan cahaya, ya kan? Bisa juga untuk memanfaatkan reuse tadi, pemanfaatan kembali airnya, air hujan dimanfaatkan, dikumpulin jadi apa namanya? Untuk nyiram tanaman dan lain sebagainya. Bisa juga untuk mantulin cahaya, bisa juga untuk energi. Misalnya seandainya mau apa ya namanya?
dari sekarang tuh kan air-air wudhu itu, bekas wudhu itu bisa dipakai lagi untuk flush misalnya gitu. Jadi nanti masuknya ke aplikasi. konsep-konsep. Nah, gitu ya. Light save. Kamu bisa connect ke internet nggak, Mas? Buka browsermu coba. Terus kamu browsing light self tadi yang saya tuliskan di SketchUpmu tadi. Light self. Tulisannya ini tak tulisin di chat. Light self. Pakai H itu ya. Light. Nah, ini sebenarnya nanti bisa bisa jadi kayak kinetik juga, kayak fasad yang bisa merespon cahaya, terus jadinya dia memantulkan gitu, memantulkan ke dalam ruangan. Udah muncul belum, Pak? Ya, light self. Nah, itu tuh kayak gitu tuh konsepnya. Jadi dia itu sebenarnya adalah reduce cahaya matahari ya, reduce, mengurangi cahaya matahari supaya tidak langsung kena ke orang. Jadi, nah ini kan memantulkan. Jadi cahayanya tetap bisa masuk gitu. Nah, ini yang warna abu-abu ini bisa dimasukkan ke konsep kinetik fasadmu gitu. Dia bisa merespon kalau matahari arah datang sinar matahari supaya bisa terpantulkan ke plafon gitu misalnya. Tapi ini Ini. materialnya sama Hmm? materialnya beda ya, Pak? Materialnya apa ini? Eh, kita apa ya? Asumsikan dia yang bisa memantulkan. Berarti mungkin kalau nggak metal, mungkin alukobon, mungkin ACP, mungkin apa lagi ya? Ini mungkin bisa diklik coba mungkin dia apa nih? Nggak ada keterangan materialnya ya. Apa ya? Macam-macam sih kayaknya. Bahkan sebenarnya kalau mau yang permanen juga nggak apa-apa, boleh, nggak masalah. Oh ini ada nih, ini apa nih? Mungkin kayak, Cara kerjanya, Pak? oh iya, ini cara Ini kerjanya. Nah, ini banyak nih, bagus nih kalau mau kamu terapkan. Bisa jadi nanti siripnya ada ada beberapa macam ukuran, jadi tergantung dari arah datang sinar matahari gitu kan, misalnya. Terus ada banyak sih manufacturer pabrikan juga ada yang modular-modular, mau custom ya bisa, mau eh, ini kalau yang di Jogja itu diterapkan di perpustakaan UGM itu sudah pakai kayak gini ya. Di video apa, Pak? belakang. Sudah ini sudah pakai di belakang gedung Gerahasaba itu kan ada perpustakaannya UGM itu. Nah, itu dia sudah pakai mengaplikasikan ini ya. Tapi hanya di ruang baca aja, tidak di semua area, tapi hanya di area ruang baca. Karena kan ruang baca itu nanti dia harus minimal 300 lux gitu kan, katakanlah. Nah, nanti bisa disimulasikan pakai Ecotech atau pakai software daylight apa simulasi itu. Setelah dipantulkan dia bisa lebih dari 300 lux gitu. Semua full pencahayaan alami gitu. Ya. Eh boleh nih, menarik kalau mau Mas ya, daylight. Nah, ini Menarik. saya mungkin dipelajari lagi ya di contoh-contohnya. Karena ini office banget gitu. Maksudnya masuk banget ke Eko. Eko kan cahaya, air, angin, thermal, ya kan? Semuanya bisa diolah gitu. Apalagi ini kantor gitu. Kantor kan aktivitasnya di dalam ruangan, ada yang duduk, ada yang di depan gitu ya. Nah, mungkin ini bagus ya kalau mau di ya. Hanya yang belum banyak saya ketahui itu seandainya mau kinetik ya. Kinetik tapi yang bagian light self itu jarang loh. Kebanyakan light self ini dia permanen. Padahal menurut saya tidak harus permanen karena kan menyesuaikan arah datang sinar matahari gitu. Ya kan?
matahari kan maksudnya arah datang sinar matahari kan nggak selalu sama. Nah ini seandainya kinetic light self akan masuk banget ke konsepmu kemarin, jadi bisa benar-benar nanti dihitung gitu pakai simulasi misalnya yang menunjukkan setelah dipantulkan ketemu di atas 300 lux dah, nanti pasti bagus banget. Ini konsepnya masuk banget eco office gitu. Ya. Berarti bisa manual ataupun bisa manual atau enggak gitu ya Pak? Maksudnya untuk penerapannya bisa atau bisa. otomatis. Iya, manual atau otomatis. Boleh, boleh. Ya, menarik nih, boleh. Kalau apalagi kan kamu kemarin itu mau ada kinetik fasad itu loh mas, itu wah masuk banget. Ini kayaknya ini bisa nih kayak dioperasikan ya. Nah ini nih light self-nya bisa di atau bisa di, nah misalnya gitu ya gitu. Oke. Coba search lagi mas, search lagi automatic solar panel fasad atau adaptif solar fasad. Nah ini kayaknya pernah kita bahas itu dulu. Itu tuh. Nah itu sebenarnya menarik juga tuh. Ini bisa berfungsi juga jadi light self ya. Light self jadi sebenarnya kan bisa memantulkan juga tuh. Jadi kamu sekali mendesain dapat dua fungsi gitu. Jadi light self yang memantulkan cahaya ke dalam ruangan dan juga dia menyerap gitu. Ya, ini ada jurnalnya, ini bener bisa banget nih diaplikasikan kalau ini karena sudah ada yang ngembangin juga. Ya kan? Menarik nih kalau mau Mas, boleh. Ya, ini ada jurnalnya tahun 2016 apa ya? Kalau nggak salah nih di mana ini ya? Ada ininya juga, ada apa namanya diagramnya juga ini ada. Nah dia bisa buka nutup, bisa patternnya bisa ngikutin. Ya ini masukan aja sih. Maksud saya kamu nggak usah khawatir masalah teknis sih menurutku Mas. Karena ini kan masih tugas akhir gitu. Konseptual itu sudah sangat baik gitu. Apalagi dikaitkan dengan pendekatan yang kamu gunakan. Itu sangat bagus banget. Jadi nggak mengada-ada gitu. Memang ini beneran ada gitu di luar sana dan sudah diaplikasikan kan. Nanti kalau misalkan kamu ditanya ini teknisnya gimana ya, kamu tunjukkan aja studi kasus ini. Saya tuh meniru atau saya mengembangkan dari contohnya ini gitu. Terus saya mengaplikasikan ke desain saya gitu. Ya, ceritakan aja, nggak apa-apa. Nah, mungkin juga kamu bisa mengembangkan kalau di contoh itu kan dia bentuknya kayak kayak nah ini juga ada yang bagus nih ya. Nah, bentuk-bentuknya kayak gitu misalkan lingkaran gitu. Tidak harus dadu apa namanya diamond gitu tapi bisa bentuk-bentuk yang lain. Nah, bentuk-bentuk ini dan lain sebagainya. Sangat sangat memungkinkan juga dikembangkan. Menarik gitu. Yang mungkin tadi bisa diterapkan jadi light self juga. Jadi gabung light self dan fasadnya sekalian misalnya. Ya, gitu. Mungkin sama ruang dalam ya Mas, interiornya jangan lupa juga dikerjakan, dikembangkan ya. Jangan sampai kelewatan. Jadi pasti harus custom sih.
bentuk-bentuk meja, bentuk layoutnya ya. Kantornya itu mau open layout atau mau kubikel atau mau gimana gitu. Yang eco ya. Kemarin tuh saya menemukan beberapa jurnal mengatakan kalau tadi ya, kalau ruangan kerja yang langsung terkena sinar matahari itu malah nggak nyaman. Jadi memang harus di reduce. Jadi salah satunya dengan dipantulkan gitu. Nah, terus nanti tidak harus kubikel. Misalkan mau pakai kubikel, tapi partisinya yang transparan, pakai material-material yang bisa transparan. Jadi pilih material yang kubikel itu yang transparan, jangan yang eh, apa namanya gelap gitu ya, tapi yang terang-terang supaya bisa memantulkan. Nah, ini bagus-bagus nih contoh-contohnya nih. Nah, ya toh. Tapi mungkin ini kalau ini contohnya kan ruangannya besar-besar ya. Kalau yang desainmu kan mungkin lebih kecil, lebih yang Soho gitu ya, small office, home office gitu kan, yang lebih homey, lebih um, intens gitu ya, bukan yang masif besar gitu, tapi kayak lebih family lebih kedekatannya itu lebih kekeluargaan kan, bukan yang terlalu modern gitu kan, tapi lebih ke yang kekeluargaan, yang penggunanya itu lebih ke mahasiswa, lebih ke ya kan, lebih ke pekerja freelance, bukan yang pekerja kantoran. Jadi kan yang informal, bukan yang formal banget gitu. Itu Mas, kalau saya lihat dari latar belakangmu kemarin itu eh, target target penggunanya, sasarannya itu kan sebenarnya anak-anak muda gitu. Jadi lebih ke yang eh, kasual ya, bukan yang orang pakai jas gitu kan, bukan yang kantoran banget, tapi yang bahkan tidak harus pakai kursi. Kalau menurutku kan kamu bisa juga yang lesehan, ada juga yang eh, jadi nanti tema-tema ruangannya malah menarik gitu. Jadi kayak tema tema apa ada ruangan bertema, misalnya ada warna-warni, ada kodenya, coding coding ruangan itu pakai warna-warni. Jadi pemisah antara satu kegiatan dan kegiatan yang lain itu kamu bisa pakai warna, misal warna merah untuk gaming, warna hijau untuk coding, uh, ya kan, sisi kreatif. Ini kan kayak gini nih, apa ada warna-warna ini, ada coding, ada nomor, ada tema gitu. Kamu juga bisa tuh manfaatkan, dan itu juga bisa jadi apa namanya, masukkan ke ekonya, eko misal mungkin warnanya bukan dari warna cat, tapi mungkin dari warna-warna tanaman yang bisa di dalam ruangan apa gitu, misalnya kayak gini-gini nih, ini menarik tuh. Jadi ya nah kayak gini-gini nih, nah itu coba diterapkan nih. Green wall ya namanya ya, living green wall. Nah, nanti ini ada kayak misalkan airnya, nah ini airnya dia harus di bawah ada pengairannya gitu kan misalnya, dan lain sebagainya. Jadi kayak gambar utilitas gitu-gitu. Bahkan kalau misalkan nanti mau dikonsepkan tanaman palawija apa sih yang bisa ditanam gitu, apa berkebun ya misalnya, eco office ya, jadi ya kan, jadi apa tidak hanya sekedar sebagai tampilan aja, tapi memang sebagai produksi kecil-kecilan misalnya. Jadi sebenarnya kan green green itu kan utamanya merubah merubah kebiasaan kebiasaan dari si penggunanya, sehat, supaya menjadi lebih sehat, bangunannya jadi lebih sehat. Yang lebih bagus lagi adalah menyehatkan penggunanya, yaitu jadi buat aja sekalian konsepnya, kalau dia kerja di situ dia harus menyiram tanaman atau gimana. Jadi nah kayak gini nih, menarik nih. Jadi kalau misalkan kamu kerja di sini, kamu juga harus bertanggung jawab terhadap tanaman yang ada di situ misalnya. Jadi Setiap FU itu punya tanaman iya, yang yes, gitu ya. yes. Jadi
setiap kubikel dia harus merawat tanaman yang di kubiknya dia. Misalkan dia harus 1 jam, sewa 1 jam, mungkin dia menyiram tanamannya 1 kali gitu misalnya. Jadi konsep yang eko gitu kan. Jadi tidak hanya sehat secara bangunannya, tapi juga perilaku si pekerjanya itu juga jadi lebih aware terhadap lingkungan. Kan tujuannya itu ya, supaya Soalnya di namanya kan ada behavior juga. iya. Nah, oke. Bagus tuh Mas kalau sampai ke dalam-dalam gitu. Jadi saya harapkan itu pendekatan itu jangan hanya ke fasad aja, bangunan bentuk bangunan aja, tapi sampai ke yang kecil-kecil kayak gini yang oh iya ya ternyata tujuannya itu bukan hanya untuk bangunan, tapi juga pengguna supaya lebih aware terhadap lingkungan gitu. Ini kan simple gitu, yang sebenarnya bisa mengubah kebiasaan orang untuk bisa aware terhadap lingkungannya, misalnya dari menjaga, merawat tanamannya. Mungkin tanamannya nggak harus yang tanaman-tanaman mahal atau gimana, tapi mungkin kayak yang bisa dalam ruangan tuh apa ya, tanaman apa ya, yang harus disiram sekali 2 kali misalnya gitu. Jadi bagus nih ya, misalnya mau diterapkan ke inimu, ke office-mu gitu. Menarik ya, Mas. Bagus, bagus. Coba um, ya apalagi ya, misalnya um, misalnya kamu juga mau menjawab isu tentang global warming itu kan juga bisa ya, dari apa ya, ini memang lagi ini banget, lagi ngetren banget kalau sekarang harus sustainable, harus hijau, harus harus ramah lingkungan, harus hemat energi, harus ya itu semua masuk ke eco ya gitu. Gimana Mas Berli? Ada dapat ide? Dapat gambaran, masukan? Menarik sih Pak yang ini, yang apa, yang tanggung jawab atas tanaman. Boleh, Bisa boleh nanti silahkan. coba dimasukin. Ah, ah, ah. Nggak apa-apa, boleh dikembangkan aja. Jadikan apa ya? Intinya semua dikembalikan ke eco office-nya ya. Eh, gitu. Nanti cara cara jawabnya gitu. Jadi ketika nanti ditanya sama penguji itu semuanya berawal dari eco office. Jadi tidak tiba-tiba muncul gitu, tapi semuanya eco office. Yang tujuannya tidak hanya ke bangunan tapi ke pengguna ya, pengguna siapapun penggunanya, dari anak-anak, anak muda, segala rentang umur, untuk lebih peduli terhadap lingkungan ya, dari hal-hal yang kecil itu. Misal diberi tanggung jawab untuk me, me, memberi apa namanya, menyiram air dan lain sebagainya gitu misalnya. Ini juga konsep yang menarik nih, kayak ada open apa namanya, tidak harus selalu formal ya bekerja, misalkan ses apa, ada spot-spot istilahnya informal gitu ya, gaming apa, space atau apa istilahnya nih ya, outdoor tapi rasa indoor. Gimana ya, indoor rasa outdoor atau apa ya sebutannya ya, artificial ya kalau gitu ya, artificial. hmm, Kalau kamu amati dia itu sebenarnya ada skylight di atasnya sih, yang membuat bagus tuh. Ini akan aneh kalau di atasnya nggak ada skylight. Jadi skylight ini ya apa namanya, eh, bisa memasukkan cahaya alami ini kan. Jadi terang gitu ya. Jadi semuanya terang. Sini jadi kayak inner court gitu ya, inner court tapi yang artificial gitu. Karena mungkin ini bukan rumput asli mungkin. Kayaknya kalau rumput asli atau mungkin sintetis kayaknya ya lebih lebih mudah. Dan mungkin kalau yang ini mungkin tanaman beneran ya. Mungkin kamu juga bisa masukin skylight Mas. Jadi
salah satu elemen bangunan yang sangat baik memasukkan cahaya alami, ya, skylight kayak gini. Tapi Hmm. kalau skylight apa ada kegiatan tertentu ya Pak? Kalau misalnya cuma 4 meter 5 meter kan agak Nah iya sih, karena ini ya kecil ya. Iya sih. Atau mungkin malah outdoor beneran aja sih. Jadi beneran berasa outdoor gitu. Kalau ini kayaknya malah eh, terasanya seperti outdoor tapi bukan outdoor gitu, hanya artificial aja. Oh, tanaman-tanaman kayak gini ya bagus sih ada. Tapi saya kurang paham ini nanti dia tanamannya jenisnya apa ya. Kayak eh, ya coba deh. Jadi ya boleh kamu memasukkan tanaman-tanaman di dalam ruangan. Eko juga tuh. Jadi yang penting eko itu ada elemen-elemen yang lain, Mas. Elemen-elemen alam. Jadi air dimasukkan, angin dimasukkan, cahaya dimasukkan, ya. Jadi jangan hanya sekedar di luar aja, tapi juga dimasukkan di dalam, di kegiatanmu. Jadi di kegiatan kantormu itu elemen alam itu masuk gitu, ya kan? Angin sepoi-sepoi misalnya. Jadi ada ya mungkin tetap ada ruangan yang full AC gitu, tapi ada juga ruangan yang memang dia alami semuanya ya. Ya memang tujuannya itu merasakan alam supaya bisa lebih aware, supaya bisa lebih ya gitu. Oke, di dikembangkan lagi. Ini tadi kode yang bagus ya. Coding-coding tadi, coding-coding. Kalau di gambar-gambar ini tadi codingnya pakai angka-angka ya. Ada 54, ada 44. Ini kan pakai angka ya. Mungkin nanti kamu bisa pakai apa ya? Hmm, saya sih pakai ini Pak. pengennya Saya niatnya mau pakai seperti gitu ya Pak, kayak penanda kalau ini emang khusus untuk apa programming, ini khusus untuk video editing bayanganku. gitu Pak. Iya, bagus tuh Mas. Kira-kira dari unsur alam apa ya? Atau gimana ya nanti? Boleh, bagus tuh. Ada penandanya. Jadi ada temanya, ada eh, kalau di sini kan perbedaan warna ya. Oh pernah ada kayak apa, air terjun buatan apa di Singapura itu kan ada tuh air terjun buatan. Nggak harus sebesar itu sih mungkin mungkin kayak air yang dialirkan di pintu kaca apa di ada kayak sungai buatan apa mungkin menarik loh. Itu jadi air mungkin air apa ya? Hmm, untuk evaporasi alami evaporate apa namanya? Penghawaan alami menggunakan air apa ada nggak ya evaporasi. Nah ya kayak gitu gitu kayak kayak jadi elemen air itu tadi selain untuk memantulkan cahaya bisa juga untuk apa namanya eh, menyegarkan apa mendinginkan ruangan menurunkan suhu menurunkan termo apa istilahnya tuh istilahnya apa ya namanya ya kok saya lupa sih penghawaan alami dengan uap air atau apa sih namanya. Jadi angin itu bukan bukan bawa panas tapi mendinginkan. Jadi menurunkan suhu ruangan dengan uh, adanya elemen air itu tadi gitu. Ya, ini mungkin kalau di rumah-rumah. Nah, mungkin ini kayak gini-gini nih.
Iya. Nah, ini kayak gini nih. Nah, mungkin nanti yang kemudian yang bisa kita usulkan airnya itu yang dari reuse tadi. Jadi tidak tidak menghabiskan air, tapi kita memanfaatkan air yang apa didapat dari misalnya air hujan, air air bekas wudhu, misalnya air air istilahnya apa? Grey water ya, bukan yang black water tapi yang grey water gitu yang bisa diolah kembali. Nah, kayak gitu-gitu bagus tuh Mas. Jadi ada elemen airnya, ada elemen cahayanya, ada elemen hijaunya, ada ya itu eko apa utamanya eko itu seperti itu. Ya, coba di ini deh di kira-kira yang bisa masuk yang mana gitu, yang bisa dijadikan dalam elemen dalam. Ah, ini bagus nih kayaknya nih kayak gini-gini nih. Itu kayaknya ada airnya ya situ ya. Mungkin gitu ya. Ini kayak juga bagus nih kayak gini ya. Jadi ada istilahnya apa ya ini ya? Apa ya namanya ya? Water feature apa sih? Water apa ya? Ini kayak gini ya bagus. Nah, ini gini-gini ya. Dalam ruangan ya. Office water. Oh, ya. Coba saya tulis ini. Nanti coba di. Oke oke. Oke Mas. Banyak sih, banyak banyak aspek yang bisa dikembangkan gitu. Masih banyak sekali ruang yang bisa dikembangkan di TAMU ini. Apalagi untuk eco office gitu. Yang nanti sebenarnya kalau mau dikaitkan dengan kreatif ya, karena ada kreatif desain ya yang mau kamu angkat untuk memunculkan ke kreativitas seseorang itu kan bisa didapat dari misalkan kondisi ruangan gitu. Kondisi ruangannya yang memicu mereka memunculkan kreativitas gitu. Salah satunya tadi dari ada elemen-elemen hijau, ada elemen air, ada cahaya alami, ada penghawaan alami, ada bahkan kalau nanti kalau mau nih ada kayak zona ya, zona yang misalnya tuh orang di situ nggak boleh pakai sendal, nggak boleh pakai sepatu, banyak batu-batu kerikil-kerikil gitu ya, outdoor banget itulah. Jadi kayak suasana kerjanya tuh kayak bukan kerja di kantor ruangan gitu, tapi dia sekalian untuk jalan kaki yang sehat, misalnya apa tuh namanya itu kan ada tuh yang orang refleksi pijat refleksi itu kan harus jalan-jalan di bebatuan-bebatuan atau apa tuh loh Mas. Nah itu ada ruangan kayak gitu, ruangan kerja yang dia bisa jalan-jalan nggak pakai sendal gitu. Ada juga yang eh, ya misalnya gitu. Apa ya namanya ya? Saya lupa. Kayak saya temukan di ini sih kayak di klinik-klinik gitu loh. Misal orang latihan jalan itu loh, yang lantainya dari batu-batuan. Nah, gitu misalnya ya. Nah, nanti terus kalau menurutku kalau nanti kamu udah dapat konsep-konsep kayak gitu, nanti bisa kita ajukan sampai ke kompetisi tugas akhir gitu. Bisa jadi kompetisi tugas akhir itu nanti yang dinilai malah lebih ke konseptualnya. Jadi bukan bukan ke teknisnya bagaimana cara membuatnya, tapi malah ke konseptual konseptual desainnya gitu. Jadi buatlah sebanyak-banyaknya konsep-konsep itu. Jadi mungkin kalau untuk tugas akhir di UTY akan ditanyakan teknis di bagian gambar detail gitu ya.
Tapi kalau untuk kompetisi-kompetisi tugas akhir di luar sana itu malah sebenarnya yang dinilai malah konsepnya, idenya. Jadi nggak apa-apa. Jadi yang kita kejar jangan cuma di UTY aja gitu. Besok sampai setelah ini bisa kita ajukan sampai ke tugas akhir gitu, ke kompetisi tugas akhir di ITS, di yang di mana di San yang internasional itu loh, di kan itu tiap tahun tuh ada tuh. Nah itu bisa sampai sana juga nanti, menarik tuh ya. Mas. Jadi tenang aja, nggak usah khawatir kalau masalah teknis itu cuma sampai ke UTY doang. Padahal sebenarnya kita tuh cuma latihan project aja nih, nggak sampai gimana cara bikinnya kok. Idenya menurut saya yang lebih penting itu kamu punya usulan usulan ide apa yang kira-kira berangkat dari pendekatan eco office itu gitu loh. Yang nantinya sebenarnya akan jadi kamu banget gitu. Ini akan jadi kantor yang didesain oleh Mas Berli itu. Ciri khasnya adalah dari eco office-nya gitu. Jadi selama ini kantor-kantor itu hanya formal-formal gitu, kamu memunculkan segi-segi informal dari pendekatan eco office itu tadi gitu ya. Oke Mas Berli ya, nggak usah khawatir masalah komersial dan lain sebagainya tuh, nggak usah dipikirin nanti laku nggak lakunya tuh nanti ya, nggak usah khawatir. Ide-ide ide-idenya itu aku menunggu dengan ini nih apa, sangat-sangat kutunggu nih ide-idenya nih ya Mas Berli. Kalau kemarin kan sebenarnya pertanyaan-pertanyaan dari penguji kemarin kayak Pak Arwan, Pak Bimo itu ya kemarin penguji ya. Itu kan sebenarnya pertanyaan-pertanyaan teknis aja, teknis yang sebenarnya nggak begitu apa namanya ranahnya di tugas akhir tuh nggak begitu banyak diperlukan sebenarnya. Jadi kalau di tugas akhir tuh malah di konsep-konsepnya, ide-idenya gitu. Kalau masalah teknis besok aja kalau sudah kerja gitu. Teknis kalau nggak ngomongin uang berapa biayanya susah juga, ya kan? Kan belum sampai ke situ, belum sampai ke harus dikerjakan berapa lama, harus kontraktornya siapa kan enggak ya. Ini kan masih kamu punya masalah, masalahnya kantor, tapi dijawab dengan eco office itu aja udah kita berangkat dari situ aja. Eco office yang cocok, yang kemungkinan bisa diaplikasikan di kantor gitu, yang akan jadi eco office yang kreatif design ya, yang hanya apa namanya, yang akan jadi pertama kali gitu kantor dengan eco office misalnya di Bandung gitu kan, seperti apa sih ya gitu. Oke, oke, oke. Mungkin ada Ya, terima kasih. mungkin ada pertanyaan Mas Berli mungkin Belum sih Pak. Mungkin nanti belum kalau ya. misalnya saya nemu ide-ide Oke, 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 sip, sip. gitu. Iya, oke, oke, sip, sip. Oke, sip ya Mas Mas Berli. Terus sangat masih banyak ruang yang bisa dikembangkan gitu menurutku. Nggak usah terjebak dengan pertanyaan penguji kemarin yang terlalu teknis ya. Nggak usah khawatir. Itu apa ya? Memang karena ranah mereka kan di teknis ya backgroundnya ya. Jadi ya wajar lah pertanyaannya mungkin seputar teknis. Tapi sebenarnya tugas akhir itu lebih banyak ke ide konsepnya ya. Ke apa namanya, permasalahan yang diangkat dan dari pendekatan yang dipilih itu bisa memunculkan jawaban atau ide-ide apa saja gitu ya. Gitu Mas Berli. Oke, Mas Aditya gimana, ada progres Mas? Ada Pak, saya dari Boleh, boleh, nah, silahkan, boleh di share kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan, boleh, silahkan ya. ini Pak ya. Oke, sudah muncul. Yang saya tanyakan tuh Pak, ada
kan di programming saya itu pas hasil jadinya tuh ada yang kurang sesuai gitu Pak. Ada ukurannya mungkin berubah itu nggak masalah Pak. Oh, nggak apa-apa. Dalam artian kan sebenarnya programming itu akan menyesuaikan kebutuhan. Nanti kamu ceritakan aja kenapa berubah, karena ternyata ada kebutuhan yang kemarin belum dicantumkan atau mungkin terlalu besar kemarin. Itu boleh banget, Mas. Nggak harus semuanya mengikuti gitu. Ya, Nggak. jadi nggak apa-apa, boleh banget. Malah sebenarnya bagus seandainya eh, malah kebanyakan gini. Beberapa yang saya temui di tugas akhir itu malah tidak mencantumkan programming. Jadi asal bikin ruangan tanpa ada acuan itu malah keliru ya. Malah bagus kalau Mas Aditya memulai dari programming ya, kebutuhan ruangannya apa aja, baru kemudian dikoreksi bahwa ternyata kebutuhan ruangannya kurang atau ada yang berlebihan. Itu malah sangat bagus sekali. Karena nanti kan acuannya akan dari situ, Mas. Penguji itu juga akan melihat dari situ. Dari penggunanya berapa totalnya, dari luasan lahannya dan lain sebagainya. Gitu. Nah, harapanku juga sama, mendesainnya berangkat dari pendekatan yang yang dipilih gitu. Kalau Mas Berli kan ekologi ya, eco design ya, untuk sebuah kantor gitu. Memasukkan elemen-elemen alam ke dalam fungsi sebuah kantor. Nek Mas Aditya kemarin pendekatannya apa yo? Green building Pak. Oke, mirip-mirip ya, sama. Ya. Istilahnya aja yang berbeda. Green sama, prinsipnya adalah energi ya, hemat energi, terus kemudian istilahnya tadi ada reuse, recycle, reduce, apalagi ya. Ya intinya adalah energi, Ya. memanfaatkan kembali sumber daya alam untuk bangunannya, untuk orangnya dan lain sebagainya. Fungsinya apa kemarin Mas? Produksi Vertical itu farming bukan sih? ya sudah ganti Pak. Jadi Oke yang oke. benih padi itu. Oh iya iya iya. Untuk produksi ya. Uh, Oke. jadi kan itu Lebih ke ini research center atau lebih ke research Pak sebenarnya. lab, bangunan lab. Oh, research centernya ya. Iya, Dan juga ada taman taman kebun percobaan juga ya. ada Pak. Oke oke ingat aku. Nah, oke Mas. Nah, malah cocok banget green building itu. Jadi kamu nanti bisa juga bikin eh, apa namanya, kebun percobaan yang sistem pengairannya Cycle tuh Pak ya. recycle, reuse, reduce gitu kan. Itu bagus banget tuh Pak, green building banget itu. Yang di tanamannya apa aja kemarin Mas? Kan ini produksi benih padi aja Pak. Oh, produksi Sama benih padinya aja. Oke oke. pengembangan. Pengembangannya. Oh, oke oke. Ya oke. Padi ya. Oke oke. Nah mungkin malah pasti ada ruangan yang spesifik gitu, ya kan? Jadi labnya mungkin ada yang spesifik banget gitu Mas, yang Di daerah ya sini kan? dia Pak. Oke oke. Kan Ya. ada ruang produksi, cuman sekalian kalau ada misalnya mahasiswa pertanian mau belajar kan bisa langsung sini, ada labnya juga gitu loh Pak. Oh. Iya, Kayak labnya ya. kan dia Lab belajar kebun. produksinya Setuju. kan Pak. Oke. Bisa juga outdoor ya itu ya, tidak harus di dalam ruangan ya. Jadi lab Iya, lab outdoor ya, kebun-kebun gitu ya. Bibit benih padi yang bagus ya. Oke, bagus. Berarti nanti masuk ke sistem irigasi, ya toh, ke pengairan yang bagus, mechanical, konsep konsep pengairan yang baik gitu untuk sawah, misalnya untuk kebun percobaannya, untuk bayanganku sih kayaknya nanti akan ada, ini kan akan jadi bangunan yang berteknologi gitu, bangunan yang memanfaatkan teknologi gitu. Ya, jadi image-nya bangunan atau bahkan mungkin bangunannya sendiri pun harusnya punya teknologi ya yang memanfaatkan yang
membuat jadi green atau jadi sustainable atau jadi ramah lingkungan gitu. Misalkan dari bentuk bangunannya, dari fasadnya, dari ya kan, Ya. ya kan untuk bisa jadi bangunan yang ramah lingkungan, setidaknya dia harus hemat energi. Jangan sampai malah energinya banyak digunakan. Jadi pencahayaan alami harus tetap ada. Ya, elemen-elemen air tadi, elemen cahaya, elemen air, elemen hijau, elemen ya itu dimunculkan, dieksplorasi gitu. Eh, munculkan area hijau di dalam ruangan gitu misalnya. Berarti kayak ada ruangan yang berkurang untuk kayak fungsi penghijauan dalam ruang itu enggak masalah Pak ya? Nggak masalah, nggak masalah. Jadi malah karena nanti kamu gini aja, semua kembali dengan pendekatan green building gitu. Jadi supaya green ya, kamu tetap harus memasukkan unsur alam dalam ruangan. Ya, jadi caranya gitu, cara jawabnya ya. Berarti enggak lari dari konsepnya Pak ya? Bener, yang penting nggak lari dari konsep. Nggak masalah nanti, loh tapi nanti ini mahal banget ini konstruksinya gimana? Udah nggak usah terlalu pusing dengan hal itu, karena semuanya akan ditanyakan pendekatan yang dipilih itu apa sih gitu, green building. Nah, maka semuanya aspek-aspek green building harus dimasukkan. Jangan cuman dari bentuk, jangan cuman dari fasad, tapi juga dalam ruangan, di kegiatan penggunanya gitu ya. Bahkan itu kalau mau lebih green lagi Mas, itu kemarin di mana di Samsung headquarter itu di bangunannya Samsung. Samsung kan punya headquarter ya di tiap region ya, Asia, Amerika, Eropa. Itu Samsung tuh sampai gila banget itu konsep green buildingnya. Jadi dia bikin bangunan kantor yang sampai menghitung berapa jumlah kalori yang bisa dihasilkan penggunanya atau si karyawannya. Jadi si Samsung itu pengen karyawannya tetap sehat gitu. Jadi memang tujuan dari green building itu bukan cuma untuk bangunannya, tapi juga untuk penggunanya. Penggunanya sehat secara jasmani ya. Kebutuhan kalorinya tercapai gitu. Karena gini, karena kan kantor ya, kantor itu kan identik dengan duduk terus ya kan di depan komputer. Unsur kesehatan itu jadi isu yang sangat sangat diperhatikan gitu kalau di luar negeri. Orang kalau udah kerja kantoran 10 to 5 gitu atau jam 8 pagi sampai jam 4 sore itu ya kerja itu kan 8 jam, itu dia nggak dapat asupan matahari, nggak dapat asupan vitamin D istilahnya ya, terus asupan kalori. Jadi dia Samsung bikin kantor supaya kebutuhan kalorinya tercapai. Jadi dia olahraganya di dalam kantor gitu. Tidak secara literally olahraga, tapi dengan dia jalan ke satu tempat ke tempat yang lain itu bisa terukur kalorinya dia habis berapa gitu. Jadi ruangan kerjanya diatur tuh, yang layout kerja ini divisi apa namanya kan ada ya, Samsung kan ada divisi A, B, C dan lain sebagainya. Itu diatur supaya dia ketika berpindah dari divisi satu ke divisi yang lain, kalornya yang dibakar oleh si karyawan bisa sekian gitu. Nah, itu sampai kayak gitu loh. Sampai beneran dihitung gitu jumlah kalori yang bisa kan kebutuhan kalori yang harus dikeluarkan oleh manusia tiap harinya sekian gitu. Nah, itu bisa disimulasikan gitu. Ada di YouTube tuh, ada simulasinya, cara gambarannya dan lain sebagainya. Nah, caranya kalau yang sederhana dia bikin ada inner court di tengah, Mas. Jadi kantor itu ya ini office apapun ya, jangan buat semuanya satu ruangan ini full lantai, tapi dibuat di tengahnya ada inner court atau void ya, void itu yang sebenarnya ini cara paling mudah nih, supaya kalau orang dari sini ke sana itu dia harus jalan dulu, ya kan? Itu kan logikanya yang paling mudah, ya kan? Maka dibuat ada kayak semacam inner court di tengah, ada void gitu.
Nah, jadi orang bisa harus jalan itu, harus jalan dari spot A ke spot B. Nah, coba kalau sekarang kamu bayangkan kalau hanya satu area gini, dari titik ini ke titik sana orang nggak tinggal jalan gitu kan, nggak tidak apa namanya, tidak ada effortnya ya kan. Nah, dengan adanya inner court tadi ini terus bisa muncul banyak banget, bisa memasukkan skylight, bisa bisa apa namanya, alurnya apa namanya, hierarkinya ya. eh Macam-macam sih. Jadi terus ada juga yang bikin bukan pakai tangga tapi pakai ram. Jadi kantor ya, ini kantor ya kan. Dari lantai 1 ke lantai 2 itu pakai ram. Jadi apa, lebih jauh ya, lebih lebih istilahnya itu lebih memaksa, itu bukan memaksa ya, saya membuat orang untuk berjalan lebih lebih jauh gitu ya. Intinya kan kalau jalannya jauh kalorinya terbakar banyak gitu misalnya ya. Meskipun sebenarnya tetap ada lift juga, tetap ada sirkulasi vertikal yang lift, tapi juga RAM itu sebenarnya juga dimanfaatkan untuk itu juga, bisa juga ya. Jadi gitu Mas Aditya, menurutku apalagi kan green building itu aspeknya banyak ya. Jadi sangat memungkinkan sekali memasukkan unsur teknologi di sini, teknologi yang paling baru di misalnya yang saya temui itu, kamu tahu ini enggak? Tapi ini nggak ada kaitannya dengan fungsimu sih. Tapi ini ada bangunan yang dirancang dengan fasadnya itu Kevlar tuh. Kevlar tuh apa ya? Kevlar tuh Rompi. rompi, bahan rompi anti peluru itu loh Mas. Tahu ya? Yang dipakai oleh polisi itu. Nah, itu material itu digunakan untuk fasad bangunan. Nah, itu ada tuh sekarang pakai kayak gitu. Jadi kalau tak pikir-pikir ya masuk akal juga ya kenapa dia pakai itu, karena dia tuh kebetulan lokasinya bukan di Indonesia, di mana saya lupa, yang istilahnya yang mataharinya lebih lama, siang harinya lebih lama. Ada ya kan kayak gitu ya, di panasnya itu bisa sampai apa melebihi batas normal gitulah istilahnya. Jadi nah, karena kondisi alam seperti itu, kemudian si arsitek itu merasa kalau untuk memfilter panas tidak cukup dengan material-material yang ada sekarang, jadi pakainya Kevlar itu. Dan memang ternyata dia tahan panas gitu ya. Jadi selain anti peluru ya, peluru kan sebenarnya timah panas gitu ya, yang bisa menahan panas dan menahan, karena kebetulan itu bangunan tinggi juga, ada menahan getaran juga. Jadi ya masuk akal juga nih ternyata penggunaan material itu, Kevlar itu ya, menarik itu, dan sudah diaplikasikan gitu, beneran bisa diaplikasikan dari konsep-konsep seperti itu ya. Menarik tuh apa, Bangunannya tinggi tuh Pak ya. bangunan tinggi di, saya kok lupa ya nama, di daerah mana ya. Nah itu juga Kevlar, uniknya juga ternyata bisa transparan juga, bisa apa namanya. Jadi selain dia memfilter, menahan panas dan memfilter, jadi artinya cahayanya itu masih tetap bisa masuk gitu, tidak terus semua terhalangi gitu ya kan. Reduksi aja Pak ya. Misalnya gitu boleh ya. Kalau saya
karena saya bikin bangunannya kan segitiga gitu Pak, tapi bukan yang Heeh, piramid. heeh. Oh, heeh, heeh. Atasnya ini skylight kan Pak, biar Heeh, heeh, heeh. di sini, Bisa karena dari masukkan sebelah cahaya ya. Heeh, sini matahari pagi, heeh. ini matahari sore kan Pak, jadi yang ini tuh Ah, full oke. skylight Pak. Jadi Sip, sip, bagus, bagus. ruangan ini juga dapatnya dari sini Pak. Nah Setuju untuk aku, Mas. Nanti ini ya, dicoba diilustrasikan pakai SketchUp gitu yang ada kayak cahayanya gitu masuk gitu ya. Jadi ini masukkan konsep aja, Mas. Jadi kelihatan di gambar ada GIF-nya atau animasinya gitu. Jadi ini akan jadi nilai-nilai apa namanya? Konsep pendekatan gitu ya. konsep bendel tuh Pak ya. Gitu. Heeh. Coba elemen-elemen ini kayak gini coba diaplikasikan di sisi-sisi yang lain, Mas. Jadi biar tidak hanya di sini aja, tapi mungkin di sini juga, mungkin di mana, di sisi-sisi yang lain gitu. Barangkali Oh, kalau bisa. Heeh. Jadi konsistensinya, jadi semuanya sama gitu dipakai gitu. Bagus tuh. Jangan cuma di sisi ini aja, tapi di semuanya gitu. Mungkin nggak harus segitiga gini, mungkin gimana ya. Jadi bayangan saya tuh ketika kamu sudah menggunakan pendekatan green building, jangan tanggung-tanggung gitu. Semuanya green building, semua sisi di bangunanmu semuanya green gitu. Artinya semuanya memasukkan cahaya alami, semuanya pasif design. Misalnya pasif design itu kan cahaya alami dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Penghawaan alami yang baik gitu. Ada cross ventilasi, ada dan itu konsistensi itu yang sebenarnya akan jadi bagus. Jangan cuman hanya di area-area tertentu gitu, tapi semuanya mengambil prinsip green building apapun fungsinya. Jadi misalnya kamu punya pengembangan tadi, ya kan? Tadi ya lab tadi, seandainya lab tadi terus dikaitkan juga dengan green gitu. Gimana ya lab yang green building gitu? Nggak harus dalam ruangan, mungkin di luar ruangan boleh. Jadi nggak usah khawatir kalau seandainya ini nggak sesuai kaidah teknis gitu misalnya, nggak apa-apa. Di sini tugas akhir ini tidak mempermasalahkan hal itu. Ide yang lebih diutamakan. Gampang nanti kalau jawab masalah teknis itu sebenarnya kamu tinggal ceritakan atau tunjukkan contoh studi kasus yang ada di luar negeri kayak gimana yang yang maju, bangunan yang maju, yang di apa contoh-contohnya seperti apa, itu sudah selesai menurut saya ya. Nggak perlu sampai yang kemudian ini detailnya kayak gimana, terus materialnya apa, itu nanti aja nggak apa-apa. Jadi yang penting sekarang idenya, pendekatannya digunakan di segala aspek gitu. Jangan tanggung-tanggung ya. Jangan ragu-ragu. Semuanya green building, aspek green building masukkan semuanya. Ya, itu gitu. saya sempat stuck sama masalah teknis sama programming itu Pak, makanya saya mau tanya Pak. Oke. Ya, 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 ya. Ya, sambil jalan nggak apa-apa. Programming tuh sambil jalan pasti akan berubah ya, tambah-tambah terus. Ya, oke. Intinya itu tadi sih, jangan berhenti green building-nya cuma di satu sisi aja, tapi di semua aspek, di semua elemen desain. Ya, bahkan misalkan nanti di side plan itu, misalkan kamu juga punya area peresapan air ya, area hijau yang misalnya landscape desainnya yang mengarah ke green building ya, jenis-jenis tanaman yang apa ya istilahnya ya, yang bisa jadi area resapan air dan lain sebagainya, boleh tuh. Jadi semua kembalikan ke green building gitu, nggak usah khawatir. Kalau Ken Yang itu kan contoh-contoh yang arsitek yang dia desain bangunan tinggi pakai aspek green building juga ya. Ken Yang itu kan nggak tanggung-tanggung ya.
dia itu nggak mementingkan komersial ya. Jadi meskipun bangunan tinggi dia green building gitu. Ya, yang muncul ya jadinya ya dia menggantikan area hijau yang terbuang itu ke dalam bangunan tingginya. Jadi ada area hijau di lantai 18, area hijau di lantai 16. Ya itu nggak apa-apa boleh karena memang dia pendekatannya memang benar-benar untuk green building, untuk ekologi gitu. Ya kan? Mau ditanya tentang komersial ya nggak masalah, namanya juga ini green building gitu. Komersial bukan jadi patokan utama, bukan jadi tujuan utama gitu, tapi green building, tapi ekologi gitu. Ya, tugas akhir tuh kayak gitu. Kalau besok sudah project, ya ngikut klien ya, klien punya budget berapa itu nggak bisa dipaksakan juga, ya kan. Tapi kalau untuk ini tugas akhir di kuliah ini nggak usah sampai memikirkan nanti ini mahal, nanti ini gimana ya cara bikinnya. Nah, nanti aja udah. Belum waktunya sih menurutku. Masih nggak usah terlalu dipusingkan dengan hal-hal yang teknis banget gitu. Ya, itu besok kalau sudah project itu yang mikir nggak cuman kamu sendiri kok. Ada bagian yang lain gitu. Ada MA sendiri, ada struktur sendiri, ada bagian-bagian yang lain gitu. Nah, jadi itu munculkanlah ide yang paling paling istilahnya paling gila yang kamu pernah pikirkan. Kapan lagi ya kamu bisa membuat itu di waktu kuliah? Ini kesempatan terakhir gitu, ya kan? Ya kan? Nggak belum tentu loh besok waktu kerja kamu bisa mengaplikasikan ide itu. Katakanlah mau pakai kinetic fasad gitu. Belum tentu besok waktu kerja itu akan diterima gitu. Kalau menurutku ya ini sekarang saatnya kamu munculkan ide-ide gila itu yang sebenarnya orang itu nanti akan mengapresiasi kok ya. Jadi itu Mas. Jadi maka paling mudah tadi studi kasus atau referensi dari contoh-contoh bangunan yang ada di luar itu seperti apa gitu. Yang bagus terus kamu tiru aja. Diamati, ditiru, dimodifikasi. Istilahnya kalau saya dulu bilang gitu. Ya. Kalau di luar negeri ada atau dimanapun ada contohnya dan sudah terbangun, ya berarti bisa. Ataupun masih konseptual, nggak apa-apa. Berarti orang lain sudah pernah memikirkan hal yang sama. Itu kan malah bagus ya. Ya toh? Iya, Pak. Oh gitu ya. Jadi eh, wajar kalau bingung. Nggak apa-apa karena sambil belajar cari-cari studi kasus lagi yang lain, referensi-referensi yang lain, research center atau apa ya, kayaknya lebih cocok ke research center ya, research center tapi yang agriculture gitu ya, agriculture research center di Thailand, di yang pertaniannya bagus itu kan Thailand, misalnya di Vietnam, di mana lagi ya, mungkin yang lebih relate ke kondisi-kondisi alam di Asia gitu kan. Kalau di Eropa kan mungkin lebih ke 4 musim kan, beda ya mungkin ya pendekatannya ya kan. Green building itu tidak bisa semua sama Thomas. Green Iya. building kan selalu mengacu pada lokasinya. Nah, kamu bisa lihat contoh-contoh yang di lokasinya deket-deket aja gitu, misalnya di Thailand, Vietnam, Jepang. Ya Jepang masih bisa, boleh lah. Singapura gitu kayak gimana sih dia kalau bikin bangunan research center yang agriculture. Tiru aja, ditiru, dimodifikasi, disesuaikan dengan kebutuhan dengan desainmu gitu. Paling mudah seperti itu sih kalau menurut saya. Jadi itu Mas Aditya, silahkan. Perubahan itu kalau di arsitektur malah bagus. Istilahnya revisi itu malah bagus. Coba bayangkan kalau kamu di kedokteran kesehatan itu ya, revisi itu tidak boleh. Masa iya orang dioperasi usus buntu tapi yang dipotong usus 12 jari kan nggak boleh ya direvisi ya. Yang harus dipotong ya benar-benar usus buntunya gitu kan. Iya, Pak. Nah, iya apalagi kalau di tukang cukur itu kan harus harus sekali jadi ya, nggak mungkin Iya.
diulang-ulang gitu kan. Misalkan dipotong sedikit-sedikit, ini sudah pendek belum, masih masih kurang atau sudah cukup gitu kan. Nah, di arsitektur revisi atau perubahan itu malah justru kelebihan yang didapatkan gitu. Jarang-jarang toh orang bisa merubah ya tadi ya. Jadi nggak apa-apa berubah, revisi di arsitektur itu malah kelebihan yang menurut saya itu keuntungan ya. Terus juga alternatif. Jadi di arsitektur itu tidak ada yang namanya jawaban paling benar, itu nggak ada ya. Bukan kayak matematika yang 1+1 sama dengan 2 gitu, enggak. Tapi kalau di arsitektur itu belum tentu ya 1+1 sama dengan 2, tapi bisa mungkin 3+1 gitu. 1+1 sama dengan 3+1 kan sama aja jawabannya 2, tapi dengan cara yang lain gitu. Jadi menurut saya ya alternatifmu coba dibuat lagi yang lain, menurutku dikembangkan lagi. Kan namanya tahap pengembangan konsep tugas akhir ya. Setelah konsep jadi kan biasanya kan alternatif. Nah ini perlu nih kamu coba-coba ya alternatif, coba dikembangkan. Jangan cepat puas sama satu pilihan ini aja gitu ya. Itu sih kayaknya kalau dari saya, dan saya selalu sama gitu jelasin ini ke semuanya, karena saya sendiri juga merasa kalau mendesain itu bermain dengan alternatif aja. Mana yang nanti kemudian dirasa mendekati jawaban atau memiliki kemungkinan jawaban yang baik, paling baik, itu yang saya pilih gitu. Ya. Jadi itu sih Mas kalau dari saya. Kalau sudah tugas akhir seperti ini sebenarnya tanggung jawab akan saya kembalikan ke mahasiswa masing-masing gitu. Jadi posisi saya sebenarnya bukan desainernya ya, bukan, yang desain tetap kamu gitu, tetap mahasiswa. Yang saya tanamkan ke mahasiswa saya, bimbingan saya itu lebih ke tanggung jawab terhadap desain yang dipilih gitu. Jadi artinya apapun desain yang nanti kamu buat, kamu harus konsisten gitu, harus defense, istilahnya harus mempertanggungjawabkan ke penguji gitu, bahwa ini memang benar-benar jawaban yang terbaik yang bisa kamu dapatkan gitu, yang sudah sangat menggunakan pendekatan green building gitu, yang sudah istilahnya sudah benar-benar dipikirkan dengan matang gitu ya. Jadi saya nggak akan membantu banyak sebenarnya kalau di ujian ya, karena nanti lebih banyak kalian yang bercerita gitu ya. Itu Mas ya. Ya baik. Oke. Mungkin itu kalau dari saya. Nggak usah khawatir, desain nggak ada yang salah ya. Kamu boleh apapun, mau bikin kayak gimana, nggak masalah. Yang penting semuanya berprinsip pada pendekatan yang kamu pilih itu, yang kamu gunakan. Ya, itu saja sih Mas, kayaknya Mas Aditya. Mumpung ini waktunya masih banyak ini di apa istilahnya, dikembangkan itu terus ya. Jangan 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 cepat puas di satu gubahan terus selesai gitu. Pasti ada kemungkinan jawaban yang lain. Ya. Oke, gitu. Ada yang mau tanyakan Mas Aditya? Pak, untuk UTS nanti saya ada dapat kabar katanya mulai offline Pak. Oh, ini ya. Teknis kuliahnya ya? Iya. Karena gini, sebenarnya juga dari Kemendikbud kemarin kan sudah mulai masuk ya. Dari SD, SMP, SMA. Kalau saya sih pribadi merasa masih belum begitu optimal, karena perpindahan dari online ke offline itu tidak kemudian langsung gitu ya, pasti ada persiapan gitu. Jadi kamu nggak usah khawatir sebenarnya, apapun nanti mau online mau offline,
pasti ada waktu yang cukup gitu untuk mempersiapkan transisinya. Mungkin pasti ada persiapannya, dan nggak yang satu hari langsung berikutnya besok langsung masuk gitu. Menurut saya nggak, paling pelan-pelan ya, nggak langsung 100% masuk semua, mungkin 50% dulu ya, 50% masuk atau gimana gitu ya. Nggak usah khawatir. Jadi nanti kita ngikut aja dari pemerintah juga, dari Jogja. PPKM-nya mau diturunkan atau kan sekarang masih level 3 nih, masih masih ada pembatasan gitu ya. Ya, jadi mungkin berkala sih kalau menurut saya, nggak yang langsung masuk semua. Mungkin hanya untuk yang mata kuliah tertentu ya. Mungkin yang mungkin malah yang semester awal sih kalau menurut saya, yang kayak mahasiswa semester 1 gitu. Semester 2 yang masih belum digital itu kayaknya mungkin ya akan masuk. Tapi kalau yang udah tugas akhir gini mungkin masih online mungkin. Ya, mungkin kita tunggu aja mungkin Mas nanti gimana ya kemajuannya. Nanti apapun ya kita siapkan aja ya. Dan menurut saya nggak yang mendadak gitu kok. Pasti ada persiapan yang di di apa namanya? Diberikan ya. Karena kan mahasiswa kan kebanyakan ada yang dari luar Jawa juga ya kan, nggak mungkin kan ya kalau persiapannya cuma 1 hari terus besoknya langsung masuk. Seminggu pun juga menurut saya terlalu cepat. Mungkin ya paling lambat mungkin harusnya kalau setelah UTS masuk harusnya sih minggu-minggu ketiga, minggu 4 itu informasinya sudah mulai muncul gitu ya. Iya. Itu. Jadi ya kita ikuti aja gimana. Kalau dosen sih memang sudah masuk, jadi ngajarnya dari kampus gitu. Mulai semester baru ini, karena kan PPKM-nya udah diturunkan. Tapi kalau untuk mahasiswa menurut saya belum sih, karena kondisinya masih belum bisa diprediksi. Wong kemarin masuk aja langsung muncul klaster-klaster baru ya. Jadi kayak menurut saya masih belum belum optimal ya. Itu sih Mas. Gitu ya mungkin. Mas Aditya, Mas Firly juga. Oke, adakah yang mau ditanyakan lagi mungkin atau dari teman-teman? Belum habis dari saya, Pak. Oke, bagus, sudah berprogres ya. Gak usah khawatir. Wajar kalau bingung ya. Nggak apa-apa sambil jalan. Yang penting itu berprogres ya. Jangan sampai kemudian nggak ngapa-ngapain itu. Nanti jadinya malah bingung. Tetap ada progres menggambar dan lain sebagainya, mempersiapkan ya, baca-baca contoh-contoh studi kasus, cari ide dan lain sebagainya. Kalau ada ide langsung dituangkan di kertas, misalnya ditulis, digambar gitu. Jadi jangan biar nggak sampai lupa. Kebanyakan kayak gitu ya. Dapat ide tapi terus lupa nggak ditulis. Terus waktu mau bikin kemarin idenya apa ya? Nah itu kan kayak gitu-gitu. Ya, jadi gitu sih. Saran saya itu teman-teman berprogres. Oke, terima kasih ya teman-teman. Mungkin sudah mengikuti diskusinya. Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan bisa saya tutup nih diskusinya malam ini ya teman-teman. Terima kasih atas partisipasinya. Saya tutup ya diskusinya teman-teman untuk malam ini. Ya, oke. Terima kasih Terima kasih, ya. Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.